Waduh, saya membayangkan kalau saya harus kembali lagi ke rumah. Hai, jumpa lagi sahabat senior, sahabat lansia. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Selamat datang di Ning BDS Channel, Elderly Spirit. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Dalam video sebelumnya, saya membagi pengalaman saya ketika saya dinyatakan positif COVID-19. Setelah konsultasi dengan rumah sakit di mana saya tes antigen, saya dianjurkan untuk segera membawa suami saya yang kemungkinan besar juga terpapar COVID ke rumah sakit rujukan COVID. Kenapa? Karena suami saya ini kan lansia risiko tinggi, memiliki komorbid, termasuk juga kelumpuhan tubuh fisiknya karena pasca stroke 7 tahun lalu. Di video itu juga saya menceritakan bahwa saya kesulitan parkir sehingga saya menurunkan suami saya di depan IGD dengan dibantu oleh satpam. Ketika saya kembali lagi ke instalasi gawat darurat, saya tidak tahu suami saya tadi dibawa satpam kemana. Ternyata suami saya ke dalam ruangan isolasi di IGD, di mana pasien-pasien terpapar COVID sedang dilakukan pemeriksaan dan juga observasi. Suami saya juga sudah dilakukan tes antigen, ternyata juga positif. Di ruang isolasi IGD tersebut kami dites PCR, diambil darah untuk diperiksa laboratorium, dan juga di foto torak. Dokter mengatakan kepada saya, hasil PCR itu paling lambat 18 jam. Jadi ibu bisa menunggu di rumah. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan beritahu ibu melalui telepon. Waduh, saya membayangkan kalau saya harus kembali lagi ke rumah. Dan saya harus kembali lagi ke rumah sakit nanti ketika dinyatakan positif. Rasanya saya nggak sanggup. Saya katakan kepada dokter, dokter, saya kelihatannya tidak sanggup untuk pulang pergi. Karena selain rumah saya ada di luar Jakarta, saya itu mengemudi sendiri. Jadi saya ke rumah sakit itu cuma berdua dengan suami saya. Saya mau menunggu di sini saja. Karena terlalu berat buat saya untuk pulang pergi. Kebetulan memang di ruangan isolasi itu tidak terlalu banyak pasien. Jadi kami bisa menunggu di situ. Sampai kira-kira jam 4 sore, mungkin setelah ada hasil foto torak ya, dan juga sebagian pemeriksaan darah mungkin, dimana mungkin hasilnya tidak terlalu buruk, dokter mengatakan lagi kepada saya bahwa ibu bisa isolasi mandiri di rumah, tetapi Bapak harus dirawat di rumah sakit.
Tidak tahu di rumah sakit di sini atau di rumah sakit di Simpro. Waduh, saya jadi bingung lagi. Saya harus isolasi mandiri di rumah. Itu kan artinya bahwa saya tidak boleh kemana-mana. Saya harus ada yang merawat. Saya harus ada yang memantau. Dan itu tidak mungkin. Ketika saya berangkat ke rumah sakit, cucu saya juga demam. Dan itu juga harus dicarikan pertolongan. Anak saya yang ada di rumah, saya minta memang fokus kepada cucu saya ini. Sementara asisten rumah tangga saya sudah saya katakan tidak usah bekerja dulu. Saya katakan kepada dokter, kayak sepertinya tidak mungkin saya melepaskan suami saya dirawat sendirian. Kami tidak ada keluarga yang bisa memantau. Suami saya harus ada yang membantu. Saya minta pertimbangan dokter. Kalau memungkinkan saya bisa menemani suami saya. Kira-kira jam 6 sore, saya diberitahu bahwa sudah bisa dirawat bersama. Mungkin hasil PCR-nya sudah keluar. Dan ternyata memang kami berdua positif dengan CT value yang rendah. Sehingga kami dipindahkan ke ruang isolasi sementara di IGD. Ketika kami masuk ke ruangan itu, kami langsung diinfus. Kira-kira jam 9 malam, saya dan suami saya dipindahkan ke ruang perawatan transisi di lantai 7. Saya agak lega ya, bahwa saya bisa dirawat bersama dengan suami saya. Dan kami bisa istirahat di situ dengan lebih baik. Paling tidak saya, meskipun saya juga diinfus, tangan kiri saya diinfus, saya bisa membantu suami saya untuk minum, makan. Di ruangan perawatan transisi ini saya minum obat antivirus. Sekali minum itu 8 tablet. Tapi suami saya diberikan antivirus melalui suntikan, melalui infus. Kami cuma 1 malam di tempat ruang perawatan transisi ini. Dan kemudian kami besok paginya kira-kira jam 10 kami dipindahkan ke ruang perawatan pasien COVID. Masih di lantai yang sama, lantai 7. Puji Tuhan, kita bisa dirawat di tempat ini. Ya, luar biasa. Kami bersyukur akhirnya doa kami dikabulkan Tuhan. Saya masih bisa bersama-sama dengan suami saya, dirawat bersama. Mulai di ruang perawatan transisi, kami sudah mendapatkan obat. Selain antivirus juga kami mendapatkan suntikan vitamin C, kemudian juga obat lambung dan juga pengencer darah yang disuntikan di perut. Saya membayangkan kalau misalnya saya isolasi mandiri di rumah, sementara saya ada komorbid kekentalan darah. Karena kalau isolasi mandiri di rumah, kalau tidak ada jaminan siapa yang akan memantau, siapa yang akan merawat, saya khawatir kalau itu akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Karena ada pengalaman dari teman saya juga, dibawa ke rumah sakit ketika dia sudah membutuhkan ICU. Tidak mudah mencari rumah sakit. Akhirnya ya tidak tertolong. Jadi mungkin untuk usia-usia lanjut dengan komorbid, ketika kita harus isolasi mandiri di rumah, itu juga harus waspada.
harus ada pemantauan ketat juga. Di rumah sakit saya dirawat selama 9 hari. Selama 9 hari itu dokter, perawat, tenaga kesehatan lain melayani kami dengan sungguh hati. Padahal mereka juga tahu bahwa mereka pasti juga beresiko tinggi. Selain kami harus minum obat, kami juga dipantau. Kami diukur suhu badan, tekanan darah, dan juga saturasi oksigennya 3 kali dalam sehari. Di samping itu juga beberapa kali juga kami dilakukan pemeriksaan darah. Di atas semua upaya yang dilakukan, baik dokter, perawat, yang tidak pernah saya tinggalkan adalah bagaimana saya menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami tidak bisa bergantung hanya kepada obat-obatan, kepada terapi yang diberikan, tetapi kami hanya bergantung kepada Tuhan yang punya otoritas atas hidup saya maupun suami saya. Saya bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang saya percaya bahwa kuasanya lebih dari kuasa apapun. Kuasanya luar biasa mengalahkan semua ketakutan saya, kekhawatiran saya, kelemahan tubuh saya. Kuasa Yesus lebih daripada semua itu. Dan saya percaya ketika saya percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil terjadi, sekalipun menurut manusia mustahil. Berdasarkan pengalaman saya dirawat di rumah sakit selama 9 hari, ada 4 hal yang bisa saya bagikan kepada sahabat lansia dan sahabat senior. Yang pertama, sebagai lansia, apalagi kalau punya komorbid, dan ketika dinyatakan positif COVID, segera untuk mencari pertolongan di rumah sakit rujukan COVID. Jangan sampai kita terlambat. Memang bisa isolasi mandiri di rumah, tetapi harus ada jaminan bahwa selama kita isolasi mandiri di rumah, ada yang membantu memantau secara ketat, ada yang membantu melayani. Tetapi bila itu tidak kita dapatkan, maka menurut saya baiknya sesegera mungkin minta pertolongan ke rumah sakit. Karena itu kita juga harus mengenali rumah sakit mana yang menjadi rumah sakit rujukan COVID di daerah sekitar tempat tinggal kita. Sehingga ketika kita memerlukan bantuan, kita sudah tahu harus kemana. Yang kedua, petugas kesehatan di rumah sakit, baik dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, itu sangat berisiko ketika merawat pasien COVID. Karena itu marilah kita mendukung bagaimana mengurangi beban fasilitas kesehatan dengan melakukan pencegahan penularan seoptimal mungkin, yaitu melakukan protokol kesehatan secara disiplin baik di rumah maupun di tempat di mana kita berada. Yang ketiga, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mempunyai otoritas atas hidup kita. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan hanya manusia atau obat-obatan. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Yang keempat, saya belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran saya, semua keadaan saya hanya kepada Tuhan. Belajar untuk menyerahkan secara total. Karena
tubuh saya ini kan bukan milik saya. Otoritasnya ada di tangan Tuhan. Itulah yang bisa saya bagikan kepada sahabat lansia dan sahabat senior. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, like, subscribe, tekan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk membagikan kepada sesama yang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah like, subscribe, tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana saya akan membagikan juga cerita bagaimana saya harus mencapai kendaraan saya untuk bisa kembali ke rumah. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa.